meninggal sudah terkena wajib zakat, cuma dia belum sempat membayarnya, tak wajib bayar. Sama dengan haji, barang siapa yang sudah pernah terkena kewajiban haji atau dia pernah kaya, ya, tapi tidak daftar haji waktu kaya, waktu sudah miskin mulai mikir. Nah, jadi dulu waktu sedang banyak uang tidak daftar haji, sekarang sudah miskin, berarti sudah pernah masuk dalam golongan wajib haji. Membatalkan pandangan lain membatalkan, itu fikih. Kalau tafsir ada juga beda pandangan, tapi bukan saling membatalkan, tapi saling melengkapkan. Ya. Jadi misal disebut kalimat dalam Al-Quran, apa maksud Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, pandangan ulama ini maksudnya ini maksudnya. Itu semuanya saling menyempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pembahasan, masih berada di dalam bab zakat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu adanya niat. Jadi tidak sah kalau tidak berniat zakat. Dan niat itu maksudnya bersitan di dalam hati. Jadi tidak ada kalimat khusus dan tidak perlu dilafazkan. Cukup bersitan hati bahwa ini untuk zakat. Seandainya dia berniat wakaf tapi mulutnya mengatakan zakat, maka yang dihitung adalah di dalam hati. Para ulama membuat sebuah kaidah, iza ikhtalafa al-qalbu wal lisan, kalau sudah berbeda antara hati dan mulut, fal mu'tabaru ma fil qalbi, maka yang dijadikan sandaran adalah yang di dalam hati. Makanya hati yang menjadi penentu suatu amal. Lidah bisa tergelincir, hati tidak. Di lidah mengatakan aku mencintaimu, di hati aku membencimu. Yang dihitung adalah yang di hati. Maka banyak orang yang tidak sesuai antara mulut dan hati. Makanya zakat itu perlu niat. Semua amal itu tidak ada yang sah kecuali dengan niat.
Cuma ya, dia tidak diucapkan di mulut tapi dibersihkan di hati. Begitu juga dengan salat, wajib niat. Salat itu wajib niat. Sekali lagi saya ulang bahawa kalau dalam salat niat menurut versi mazhab Syafi'i itu masuk kategori rukun, maka dia masuk ke dalam rukun salat. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan niat itu wajib beriringan dengan perbuatan. Jadi begitu takbiratul ihram, disitulah kita membersihkan niat. Sedangkan dalam mazhab lain, niat itu tetap wajib, namun tidak masuk ke dalam rukun, tapi dimasukkan ke dalam syarat. Di mana bedanya rukun dan syarat? Rukun itu internal dalam ibadah, sedangkan syarat eksternal, iaitu perkara luar dari ibadah. Makanya mazhab lain niat itu syarat. Oleh karena itu ketika takbiratul ihram tidak disyaratkan harus berniat. Wajibnya di takbiratul ihram, tidak begitu kalau mazhab lain. Mau pergi ke musalla, meniatkan diri untuk salat subuh, itu sudah niat. Mazhab Hanafi dari mulai masuk kamar mandi berwudu, wudu untuk apa? Ya untuk salat subuh, itu sudah niat. Makanya ketika takbiratul ihram langsung Allahu Akbar, tidak dibarengi dengan niat. Kalau mazhab Syafi'i wajib berbarengan dengan perbuatan. Makanya kita yang bermazhab Syafi'i itu takbirnya kadang-kadang agak lama. Cuma hati-hati ya. Bisa jadi kita takbirnya hancur gara-gara meluruskan niat. Karena kalimat takbir itu wajib, takbiratul ihram. Nanti takbir yang selain takbiratul ihram yang sunnah. Sekarang begini Bapak Ibu, kita ingin membersihkan niat. Kita ucap begini, Allah. Dan kita terus membersihkan niat dalam hati, salli fardhu subhi dan seterusnya. Kalimat di mulut yang keluar Allah, itu Allah udah panjang, udah 10 harakat, gara-gara ada berdepan niatnya katalah. Jadi habis-habis Allah, nanti ada yang di tengah jalan hilang Allah, karena niat tak masuk-masuk, putus, hu-aknya putus, hu-aknya putus. Nanti di sini langsung usalli fardhan lillahi ta'ala. Kita yang terdengar di mulut cuma bar di ujung, hu-aknya tak ada lagi. Jadi Allah bar, bak pendapat niatnya langsung batal salat. Kenapa? Kalimat takbiratul ihram itu wajib dan dia harus benar mengucapkannya. Tak boleh gara-gara niat malah kita memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Itu ada yang model Allahu bak pendapat niat ni langsung batal salat. A-nya panjang langsung batal salat. Nah, itulah hati-hati. Makanya sudah pernah saya kasih tahu bahawa niat itu singkat padat saja. Ambil rukunnya saja. Apa rukunnya? Qasad, ta'rid, ta'yin. Yaitu usalli fardhu subhi adaan, selesai. Tak perlu ucapkan raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala pun tak perlu ucapkan, karena semua salat itu Allah. Dia yang perlu itu rukun niat itu dalam mazhab Syafi'i cuma 3, qasad, ta'rid dan ta'yin. Selesai. Usalli fardhu subhi adaan, selesai. Kalau qada, qadaan. Menghadap kiblat tak perlu ucap, kerana memang itu memang wajib menghadap kiblat. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka dalam zakat pun perlu niat. Nah, cuma tidak ada lafaz untuk dilafazkan ketika berzakat. Kemudian syarat kedua yang sudah kita bahas, baru sah zakat, iaitu at-tamlik. At-tamlik itu
memindahkan hak kepemilikan. Maksudnya tidak sah zakat kecuali apa yang kita zakatkan itu sudah menjadi milik 8 kelompok yang dijadikan mustahik zakat. Makanya zakat tu tidak boleh tarik, tidak boleh membatalkan zakat setelah diberi, ya, kecuali salah target, itu baru boleh. Tapi kalau sudah diberi kita batalkan tak boleh, karena dia syaratnya at-tamlik, iaitu berpindahnya hak milik. Kenapa berpindah hak milik? Karena sebenarnya itu harta itu yang dizakatkan bukan milik kita, memang milik fakir miskin, ya, memang milik fakir miskin dan 6 kelompok lain yang disebut dalam Al-Quran. Kenapa menjadi milik mereka? Itu harta dititipkan melalui kita, tapi sebenarnya Allah buat mereka miskin dengan menitipkan harta mereka ke kita. Mereka tidak bisa lulus PNS, kitalah yang lulus, ya. Jadi sebenarnya harta orang miskin itu ada di tangan para PNS, HP3K atau betul, ya, pada pengusaha. Jadi harus dipikir lebih jauh. Kenapa kok kita mudah kali kaya? Kenapa kita mudah sekali kaya? Kenapa mudah kali masuk uang ke tangan kita? Karena bapak kita kaya, mama kita punya harta, disekolahkan kita dari SD favorit, masuk TK, aku masuk TK dululah, TK favorit, kemudian SD bonafid, kemudian masuk SMP SMA pilihan, kemudian ambil jurusan yang bapak mengatakan tak apa-apa nak, kamu masuk aja kedokteran, bapak sanggup bayar, ya. Jadilah kita orang yang diberi Allah rezeki lebih, ya. Jadi itu semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita cari rezeki itu mudah, masuk, lalu fingerprint, sidik jari, sekali sidik jari tertuh riba, walaupun cuma sidik jari kemudian pergi, ya. Tertuh riba sekali sidik jari. Kalau dokter spesialis, kalau spesialis mata, buka mata, plak, tertuh riba, tutup sekali lagi, plak, 200 riba, ya. Itu belum periksa apa, ya. Malam Fioro ada berapa orang? Kenapa bisa begitu mudahnya? Diiringi dengan semua takdir Allah. Sekolahnya dapat, orang miskin minta sama mamanya, mak adik masuk kedokteran saja, pegah-pegahan, ya. Nyan peng wentang hai dah bayar tanya. Belum lagi koas, belum lagi ini macam-macam. Apa bilang nak? Kuburkan mimpimu dalam-dalam nak. Tak usah mikir. Lihat bapak itu cuma tukang becak, kayak mana mau dapat uang? Contohnya begitu. Makanya kita harus sadar, yang kayakan kita Allah, yang miskinkan orang di luar kita juga Allah. Namun ada satu rahasia yang dikasih tahu oleh Allah, harta orang miskin itu dititipkan ke kita, ya. Maka disuruh keluarkan. Berapa keluarkan? Begitu engkau telah mencapai zakatmu. Karena orang zakat itu orang yang sudah mapan hartanya. Kalau tidak mapan, mana ada kena zakat, berarti terima zakat. Makanya jangan berat-berat keluarkan zakat, langsung dalam pikiran ini punya orang. Begitu dalam pikiran punya orang, dia langsung sadari bahwa Allah telah membuat dia menjadi orang yang kaya, tapi di dalam hartanya ada harta orang miskin, maka berbentuklah zakat. Kalau sudah dikeluarkan, maka sucilah hati dan harta kita, baik. Jadi tidak boleh zakat ditarik kembali. Saya sudah bilang minggu yang lalu, jangankan tarik zakat yang bukan zakat saja, hibah saja. Kalau tarik, habis kasih hibah lalu narik kembali, habis kasih permadani ke musalla, ini hibah, ini wakaf, ditariknya kembali. Apa kata Rasulullah? Seperti anjing yang telah mengeluarkan ludahnya
lalu menghisapnya kembali. Jadi ludah sudah jatuh ke tanah, ditelannya, dihisapnya kembali. Ya, itulah orang-orang yang telah memberi hibah, wakaf, lalu mengambilnya kembali. Ya, biasanya masa kampanye hotel kampanye nyokong salah, habis kampanye hana dipilih langsung ku tarik balik, hana so pilih kau ini. Itu para anjing yang menjilat ludahnya kembali. Yang ke Nabi, bukan saya yang bilang, Pak Nabi bilang. Jadi langsung diibaratkan dengan anjing. Makanya panitia masjid kalau ada yang model sudah kasih lalu tarik balik, nyanjek ke ni, lekah lagi asyik ke. Jekun, karena Nabi itu kalau sudah ngomong dengan begitu, itu berarti menunjukkan buruknya orang itu. Kejadian sering begitu, Pak. Baik, sudah. Ini saya ulang dulu 10 menit, 5 menit, 10 menit saya ulang untuk bisa mendapatkan hasil apa yang kita bahas minggu yang lalu. Baik, berikutnya kita sambung. Waktu wujubiz zakat. Kapan waktu wajib bayar zakat? Maksudnya ketika sudah sampai zakat tu kapan wajib bayar? Ittafaqal fuqaha ala wujubiz zakah fawran ba'da istifa' syurutiha min milkin nisab wa haulainil haul. Sepakat para ulama mengatakan bahawa ketika sudah sampai nisab dan haul, maka wajib segera membayarkan zakatnya. Jadi kan nanti ke depan ni kita akan lihat benda-benda yang wajib dizakatkan, kemudian berapa nisabnya, berapa haulnya, nisab dan haulnya dah. Nah, sekarang ketika seseorang sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, kapan dikeluarkan zakatnya itu? Jawabannya alal fawr. Alal fawr itu segera. Hari ini terkena nisab, hari ini terkena cukup syaratnya, besok atau hari itu juga segera bayar. Segera bayar. Contoh ilustrasinya begini. Kalau ibu punya simpanan emas mencapai 85 gram emas, sebelumnya tidak pernah sampai 85 gram, tiba-tiba mencapai 85 gram, bisa jadi hadiah dari suami. Biasanya 70 gram, tiba-tiba dikasih hadiah sama suami untuk ulang tahun perkawinan yang ke-65, dikasih hadiah. Tapi jarang dapat suami gitu. Yang pegang mic aja tak pernah kasih ke isterinya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tiba-tiba naik itu di atas nisab, di atas 85 gram, sudah kita itu sudah 90 gram. Selain yang dijadikan perhiasan, nanti pembahasan detailnya nanti. Lalu disyaratkan syarat kedua, iaitu haul, menunggu setahun. Jadi bukan langsung batai 85 gram batas langsung bayar, tak. Tunggu setahun. Tunggu setahun umur nisab, bukan umur kepemilikan emas. Umur nisab. Begitu sampai nisab, tunggu dia setahun. Dalam perjalanan menunggu setahun itu aman, artinya terus dia berada di atas ambang nisab, tidak ada berguguran, tidak dipakai, tidak dijual, segala macam, aman. Nah, begitu pas tahun, dulu kita catat, begitu nisabnya 1 Muharram, seharusnya jatuh zakatnya 1 Muharram tahun yang akan datang. Nah, maksud di sini bahwa begitu sudah sampai 1 Muharram tahun berikutnya, itu hari itu juga alal fawr, hari itu juga segera keluarkan zakatnya. Jangan tunda besok, jangan tunda lusa, jangan tunda minggu depan, hari itu juga. Itulah amalan yang paling baik dalam urusan membayar zakat. Faman wajaban alaihi zakah wa qadara ala ikhrajiha lam yajuz lahu ta'khiruha. Barang siapa yang sudah terkena kewajiban zakat lalu kemudian mampu mengeluarkannya, maksudnya mampu mengeluarkannya, uangnya ada, emasnya ada,
Lalu kemudian ada orang yang bisa menerima zakat itu. Artinya kita tinggal di basis orang-orang yang mustahik zakat. Ada orang yang terima. Ya, tidak susah kita mencari orang yang berhak terima zakat. Maka la yajuzu ta'khiruha, tidak boleh dilambat-lambatkan, tidak boleh. Wa ya'simu at-takhir bila uzrin, berdosa seandainya melambatkan zakat bila uzrin, tanpa uzur. Ya, maksudnya tanpa uzur, bisa saja uzurnya kita udah kena zakat, cuma masalahnya sebelum zakat itu sampai emas kita dipinjam, ya, tapi sudah besok kena zakat, hari ini dipinjam, tak kita kasih, adik kita perlu emas sebentar, tapi tetap kena zakat, ya, karena itu harta kita, cuma berada di tangan orang. Nah, itu disebut uzur, ya, disebut berarti tak ada uangnya di tangan, tak bisa bayar, tak ada emasnya di tangan. Nah, itu baru boleh ditakhirkan, dilambat-lambatkan, tunggu kapan dia membayar kembali atau mengembalikan emasnya. Nah, kalau seandainya tidak ada uzur apa-apa, berdosa apabila melambatkan membayar zakat. Dan di sisi lain, ketika kita kembalikan kepada hakikat pembayaran zakat, kenapa harus dipercepat? Karena di saat sudah sampai zakat, itu sama seperti kita membayar gaji para orang-orang miskin dan fakir. Ibaratnya kita bayar gaji pekerja. Ini orang kaya, suruh kerja orang, berarti di dalam harta dia ada hak orang. Sekarang fakir miskin dah nunggu nih, dalam catatan Allah nih, fakir miskin ni sedang menunggu orang kaya kena zakatnya. Maka sama ibaratnya seperti kita sedang membayarkan para pegawai. Mereka sedang nunggu-nunggu, peng kamu kan, bak awak roh ni, apa jangan bayar ke kamu balik. Jadi begitulah keadaan orang yang terkena wajib zakat. Nah, jadi kalau seandainya menunda-nunda tanpa ada uzur, ini dosa besar. Kalaupun dia meninggal dunia, maka wajib ahli warisnya menghitung zakat itu sebagai hutang untuk segera dibayarkan. Jadi tidak boleh bagi warisan kecuali lunasi dulu kewajiban zakatnya. Jadi orang tidak boleh dibagi warisan kecuali melunasi hutang dunia dan hutang akhirat. Hutang akhirat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zakat termasuk yang wajib disisihkan uang untuk bayar zakat. Kalau sebelum meninggal sudah terkena wajib zakat, cuma dia belum sempat membayarnya, tak wajib bayar. Sama dengan haji. Barang siapa yang sudah pernah terkena kewajiban haji, atau dia pernah kaya, tapi tidak daftar haji waktu kaya, waktu sudah miskin mulai mikir. Nah, jadi dulu waktu sedang banyak uang tidak daftar haji, sekarang sudah miskin, berarti sudah pernah masuk dalam golongan wajib haji. Sering orang begitu, Pak. Watai kaya tu, watai gasin, pegah dia bagop belum menghadap menjadi haji. Pada dulu waktu uangnya melimpah ruah dia tidak daftar. Nah, orang begini, kalau seandainya dia menyadarinya dan dia mulai taubat, ahli waris tidak boleh bagi warisan kecuali mensisihkan uang tersebut untuk naik atau membadal haji almarhum. Berbeda kalau seandainya kita tidak pernah terkena kewajiban haji, dari dulu uang ada, tapi anak kita pun banyak, gaji kita dulu mungkin sekitar 1,5 juta, sekarang naik jadi 5 juta misal. Anak banyak, sehingga habis uang selalu tiap bulan untuk membiayai
sekolah anak. Tak bisa pun kita simpan. Ini sampai meninggal pun tak akan terkena kewajiban haji. Meninggal tak perlu pun mikir untuk dibadalkan, karena bukan orang yang wajib diganti hutangnya dengan Allah. Oh, anaknya ingin membadalkan setelah bagi warisan, bukan sebelum. Bagi dulu warisan, nanti kemudian uang dari anak pesapat baju sapong, ambil sikit-sikit seorang, kemudian naikkan haji, badalkan haji. Itu haji itu namanya badalnya itu badal sunnah, bukan badal wajib. Jadi ingin berbuat baik ke orang tuanya. Jadi ini contoh. Maka zakat kalau belum dikeluarkan, wajib keluarkan. Bagaimana yang sudah bertahun-tahun tak keluarkan? Ustaz, saya dulu pernah punya emas 100 manyam. 100 manyam berapa gram itu? 300 gram. Saya pernah keluarkan tu. Udah 2 tahun emas itu bermalam di rumah kami. 2 tahun saya tak keluarkan zakatnya. Setelah itu dicuri Ustaz. Misalnya begitu kan. Siapa pencurinya? Itulah suami saya, katanya. Wilong suami lagi kan. Jadi sudah pernah 2 tahun menginap tu emas, tak dibayarkan zakatnya. Sekarang begitu tak ada lagi, baru dia sadar. Pertanyaannya, wajib qada tidak ke belakang sana? Wajib. Itu hati-hati, karena waktu kita punya tapi kita tak bayar, berarti kita berhutang sama Allah. Kalau kita menganggap remeh lalu merasa bahawa sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu, let's gonna by gonna, kata lagi tulisan juga baca, yang lalu biarlah berlalu, katanya. Udah, dilupakannya. Tunggu di dalam kubur muncul ular. Ingat kembali Pak, ular itu disebut oleh Nabi, ingat kembali, yang dulu tak pernah bayar zakat, ketika sadar, arti sadar dari kelalaiannya, hari ini wajib. Tak bayar juga, maka dianggap tak bayar zakat. Maka tunggu-tunggu ular melingkar di lehernya, lalu kemudian mulai menyiksanya. Itulah hartanya. Maka ular itu mengatakan, ana maluka, ana kanzuka, akulah hartamu dulu, akulah 100 manyam yang engkau simpan dulu. Berubah menjadi ular. Makanya hati-hati, karena ini termasuk kewajiban yang wajib dilaksanakan segera. Makanya Bapak Ibu, bagi yang merasa hartanya sudah kena nisab, tunggu setahun sudah aman, tak berkurang harta itu, segera keluarkan zakatnya, segera. Baik, berikutnya permasalahan berikutnya, ta'jiluz zakah qabla al-haul. Apa hukumnya mempercepat membayar zakat sebelum datang waktunya? Jadi ini kasus ini sekarang sudah banyak. PNS dipotong tiap bulan untuk zakat. Padahal konsep zakat selain daripada zakat pertanian, perkebunan dan zakat harta karun, semuanya ada. Dan zakat harta karun itu yang tak ada haul, tak tunggu setahun, kapan panen bayar. Menemukan harta karun punya orang jahiliyah, orang masa-masa kekafiran sana, kapan temukan jual, bayar 20%, tak nunggu haul. Selain daripada itu semuanya menunggu haul. Jadi syaratnya yang paling utama itu 2, nisab dan haul. Nah sekarang ada yang keadaannya belum sampai haul, nisab dah sampai tapi belum sampai setahun, sudah dikeluarkan, boleh tidak? Boleh tak boleh? Hari ini banyak sudah instansi yang membuat kebijakan itu. Makanya PNS kena dipotong tiap-tiap bulan. Padahal dia harus menunggu nisab dulu. Nisabnya apa?
sama dengan nisab emas. Kalau gajinya mencapai 85 gram emas, ya, setelah memotong seluruh kebutuhan primernya, misal ada gaji sekitar 15 juta, kebutuhan primer air, listrik, nafkah, makan, minum sebulan untuk isteri dan anak, ya, sudah potong semua. Kalau ada satu isteri, hitung satu, isteri kedua juga kasih nafkahnya, isteri tiga juga, ya. Dari 15 juta habis semuanya untuk urusan bayar SPP, sekolah anak, wang kuliah, macam-macam. Tinggallah sekitar misal 14 juta. Kayak mana bisa tinggal 15 juta, tinggal 14 juta? Nah, mungkin itu. Ya. Tinggal, anggaplah tinggal 7 juta. Sedangkan tadi nisab gaji itu sama dengan emas. Emas 85 gram. 85 gram, kalau sekarang 1 gram 1 juta, berarti 85 juta. Dan ternyata kita hitung setahun, uang kita yang tinggal per bulan itu 7 juta misal. 7 kali 12 bulan, berarti 84 juta. Nah, kalau 84 juta, okeylah, bisa kita anggap hampir-hampir kena. Karena emas itu kan fluktuasinya beda-beda, kadang turun, kadang naik, kan? Jadi anggap sudah kena. Nah, sekarang kita yakin gaji kita kena zakat. Kalau sudah yakin gaji kita kena zakat, bolehkah dipotong tiap bulan langsung tanpa menunggu setahun? Seharusnya kan tunggu dulu nisab. Begitu sampai nisab, tunggu setahun umur nisabnya. Sekarang tidak ditunggu, Pak. Tiap-tiap bulan dipotong, tiap-tiap bulan dipotong. Nah, ini yang jadi permasalahan. Menurut jumhur ulama, menurut jumhur ulama selain mazhab Malik, mereka mengatakan yajuzu tatawu'an taqdimuz zakah 'alal haul. Dibolehkan, bahkan hukumnya tatawwu', perbuatan yang lebih utama, lebih baik, ya, iaitu taqdimuz zakah, membayar zakat 'alal haul, ya, sebelum datangnya haul, sebelum berumur uang itu setahun, kita sudah bayar per bulan. Wa huwa malikun linisab, dengan syarat dia sudah tahu dirinya sampai nisab. Nah, jadi yang tidak boleh itu yang mana? Tidak tahu bahwa sudah sampai nisab, itu tidak boleh. Misalnya kita mempercepat bayar zakat, padahal emas yang kita simpan tu tidak sampai nisab, lalu kita bayar segera sambil-sambil nunggu sampai nisab, itu tidak boleh. Ini yang jadi masalah, orangnya sudah tahu hartanya sampai nisab, cuma dia tidak nunggu setahun, dia percepat keluarnya, dia percepat. Setelah mengetahui sampai nisab, itu boleh. Bahkan para ulama, jumhur ulama mengatakan tatawwu' itu perbuatan baik. Ya. Kenapa begitu? Terutama bagi orang yang khawatir kalau seandainya di ujung tahun kalau dia tunggu, takut dia tak sanggup lagi membayarnya, artinya takut kehabisan hartanya. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi, yaitu Abbas, pamannya Nabi, sa'ala Rasulullah liyu'ajjila zakata malihi qabla mahalliha. Jadi Abbas, pamannya Nabi, bertanya ke Nabi, bolehkah dia membayar zakat sebelum datang haulnya? Ini nisab dah sampai ni, dia nak nunggu lagi setahun dah, dan langsung bayar saja. Nah, tentu ada rasa khawatir, takut nanti habis uang ni, takut habis, dia percepat terus. Ternyata Nabi farakhassa lahu fi zalik, Nabi membolehkan. Nah, jadi dalil ini yang menyatakan boleh mempercepat membayar zakat walaupun syarat keduanya belum sampai, tapi dengan keyakinan sudah sampai nisab. Makanya PNS yang boleh dipotong per bulan itu yang sudah sampai nisab. Ini kadang-kadang heran saya, panitia yang berada di instansi tertentu itu asal potong saja. Bahkan yang dipotong itu kadang-kadang ada yang golongan tidak sampai nisab. Bapak Ibu,
Kalau kita ukur dengan ukuran emas, maka orang-orang yang bergaji 7 juta, 8 juta, lalu dia harus menghidupi anak. Sekarang anak di pesantren 2 orang saja Pak. Untuk SPP saja 2 juta. SPP, belum wang makan, wang jajan. Kemudian nanti belum lagi untuk anak yang di TK, di SD. Belum lagi kebutuhan makan di rumah, bayar listrik, air, home. Wajib bayar mana ya, kalau kita punya kenderaan, otomatis kita harus membayarkan minyak untuk bisa bekerja. Kalau tidak bisa jalan. Itu kebutuhan primer semua. Yang kebutuhan primer yang tidak mungkin tak ada. Dari 7 juta, kira-kira berapa tinggal ya Pak? Kalau kehidupan sekarang habis atau paling 1 juta? Menyan hebat tak kalau bisa tinggal 1 juta. Biasanya cik habis paling untuk duduk kedai kopi 2 ke. Dan itu belum lagi misal kebutuhan isteri make up. Itu kebutuhan isteri make up wajib tak kita kasih Pak? Bapak-bapak, kebutuhan make up isteri wajib tak kita kasih? Jangan ibu yang jawab. Jangan ibu yang jawab. Kalau ibu jawab pasti wajib. Wajib Pak. Kenapa? Ya, karena kita berharap dari isteri untuk tampil cantik, tampil ini. Sampai kita pernah tunjuk ke TV waktu sinetron, ikah bergaji ikah. Ya, bermirah-mirah bak ming. Kata si isteri, jut dong pemirah ming. Najuk peng. Begitu bilang peng padung perle. Hai muka lu medang 1 juta perle. Blush on, blush off. Entah macam-macam modelnya, maskara, bulu lentik di mata, macam model. Itu adalah kewajiban suami. Jangan suruh pakai timun Pak. Tunjuk artis, waktu isteri minta wang suruh pakai timun, kakoh bawa timun kan dipek bak muka kan. Malam mengatakan ke isteri kah nak lagak tagai kau kahi bawa timun ke. Siapa suruh pakai bawa timun? Ni ada suruh beli bedak di pasar impres, bedak keras-keras yang bulat-bulat putih tu apa. Dilaburnya di muka isterinya. Makanya waktu pulang suami tak tahu mana kuntilanak mana isteri. Itu modelnya. Makanya kita ni yang gaji-gaji 7 juta Pak, itu tak kena zakat dalam hukum ini. Makanya sekarang yang gaji 5 juta disikat langsung, yang gaji 7 disikat langsung, dipotong tiap bulan. Itu zalim itu. Ya, itu zalim itu. Makanya harus lihat dulu ini orang ini wajib zakat atau enggak. Orang ini wajib zakat enggak. Itu adalah otomatis kan harus tanya berapa anaknya, berapa istrinya. Orang yang punya istri 4 kebutuhannya berbeda dengan orang yang punya istri 3,5. Anak yang 5 orang berbeda kebutuhan dengan anak 1 orang. Harus tanya, harus detail keluarga. Ini tidak asal potong saja. Nanti ujung-ujungnya, saya kan tidak wajib zakat. Alah, anggap aja sedekah. Sedekah tidak boleh paksa. Karena dia harus mengeluarkan kewajiban untuk keluarga. Disuruh anggap sedekah. Makanya panitia zakat berat punggung-punggung duitnya Pak. Asal potong saja. Itu zalim itu. Tak boleh. Jadi oleh karena itu, seandainya yakin kita masuk golongan yang wajib zakat, jangan pun mengelak-ngelak. Kasih tahu saya wajib zakat. Itu tak apa-apa, potong terus dari gaji keseluruhan potong. Itu pun sebenarnya potong neto sebenarnya, bukan bruto. Ini kan yang dipotong itu kan bruto, kotor Pak. Dilihat gaji berapa jumlah. Potong terus 2,5% tiap bulan. Seharusnya yang dilihat adalah netonya. Harus tanya dulu wawancara bapak berapa pengeluaran tiap bulan. Ini gaji bapak 20 juta misal. Kita biasanya kan pejabat-pejabat tu gaji itu di atas 20 juta Pak. Ya, itu kena tunjang sana, kena tunjang sini. Nanti hadiah sana, hadiah sini, tanda tangan ini, tanda tangan itu. Itu semua penghasilan tu bisalah mencapai lebih 20 juta. Tapi tanya berapa bapak keluarkan. Dan tak boleh nipu orang yang ditanya itu supaya menghindari zakat. Di situ jatuh ke dalam dosa, bertemu lagi ular yang kemarin tu. Nah, jadi inilah cerita tentang mempercepat zakat. Nah, satu-satunya mazhab yang mengatakan tak boleh mempercepat adalah mazhab Malik. La yajuzu ikhrajiz zakah qabla al-haul. Tak boleh mengeluarkan zakat sebelum datangnya haul.
Ya, li'annaha ibadatun tashabbuh as-salah, karena itu sama seperti salat kata mazhab Malik. Ya, falam yajuz ikhrajuha qabla al-waqt, enggak boleh salat sebelum waktunya. Itu pandangan mazhab Malik. Enggak boleh salat sebelum waktu. Begitu juga enggak boleh bayar zakat sebelum datang waktunya. Jadi diibaratkan, dikiaskan ke masalah salat. Ya. Baik. Sudah. Satu permasalahan lagi, 5 menit lagi. Setelah itu kita bertanya jawab. Ya. Sekarang keluar matahari jam berapa? 6.25. Berarti kita boleh salat 6.40. Masih ada waktu 15 menit, Pak. Satu permasalahan lagi baru kita tanya jawab. Ya. Jadi tidak usah tergesa-gesa, karena di bawah nasi belum siap juga. Ya. Air masih dipanaskan. Ngapain kita keluar tidak salat? Karena salat setelah berdiam diri setelah salat subuh, ya, berzikir, mengikuti majlis ilmu, lalu dia tutup amalan subuhnya dengan salat 2 rakaat setelah terbit matahari. Rasulullah mengatakan dapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, tammah kata Rasulullah, sempurna. Jadi pahalanya besar sekali, Pak. Dari subuh nunggu sampai terbit matahari, lalu salat 2 rakaat. Tapi harus terbit matahari dulu baru salat 2 rakaat. Pahalanya sama kayak orang berhaji dan umrah, sempurna. Tapi belum berhaji. Jadi jangan pikir waktu kita turun dari anak tangga, udah saya 25 kali saya berhaji semenjak saya ikut pengajian ini. Setiap Selasa, setiap Sabtu subuh saya haji. Tidak. Pahalanya. Tapi orang berhaji pahalanya lebih tinggi lagi lah. Enak aja duduk-duduk di sini dapat pahala haji dan umrah. Maksudnya nyan pahala setara haji umrah. Tapi orang yang melakukan haji umrah itu lebih tinggi lagi pahalanya. Ya. Jadi begitu, makanya kita usahakan agar bisa salat. Ya. Baik. Satu permasalahan lagi. Berikutnya, hilakul mal ba'da wujubi zakat. Apa hukumnya ketika sudah sampai zakat tiba-tiba hilang hartanya? Jadi ini besok kita mau keluarkan zakat nih, sudah sampai nisab, sudah sampai haul, tiba-tiba malam itu emas yang mau kita keluarkan zakatnya dicuri. Gaji yang mau kita bayarkan zakatnya besok malam ini dirampok atau kebakaran rumah, hilanglah semua harta itu. Apalagi model orang taruh uang misal di bawah tempat tidur, ada yang taruh di bawah kasur, ya. Itu begitu kebakaran habis langsung. Nah, jadi yang model-model begini, pertanyaannya masih wajib zakat mana? Ini mau bayar nih, ini udah kena nih, tiba-tiba habis hartanya. Nah, masih wajib apa tidak bayar zakatnya? Ini ada 2 pandangan. Ya. Ada 2 pandangan. Jadi Bapak Ibu jangan bingung kalau ada 2 pandangan, ada 3 pandangan, karena fikih itu fleksibel, Mak. Fikih itu berkembang zaman, berkembang masalah. Dan fikih itu jawaban-jawaban dari perbedaan pandangan saling bisa membatalkan. Yang ini membatalkan pandangan lain membatalkan. Itu fikih. Kalau tafsir ada juga beda pandangan, tapi bukan saling membatalkan, tapi saling melengkapkan. Jadi misal disebut kalimat dalam Al-Quran, apa maksud Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, pandangan ulama ini maksudnya ini maksudnya. Itu semuanya saling menyempurnakan. Itu kalau dalam tafsir. Kalau dalam fikih saling membatalkan. Apa hukumnya bersentuhan suami isteri setelah berwudu? Pandangan mazhab lain tidak batal. Mazhab Syafi'i langsung batal. Jadi bertabrakan begitu. Cuma kita orang yang awam, kita masih kategori dibandingkan mereka orang yang awam, itu boleh mengambil pandangan yang paling dirasa kuat, dalil yang paling kuat, atau dia merasa bahwa ini lebih utama untuk kita jaga, itu dibolehkan. Nah, sekarang ada 2 pandangan tentang kalau zakat sudah sampai tiba-tiba hilang uangnya. Pandangan pertama yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan in halakal mal ba'da wujubi zakah saqatat az-zakah. Kalau sudah datang kewajiban zakat lalu tiba-tiba hilang uangnya, maka saqatat az-zakah,
gugurlah zakat itu, kata mazhab Hanafi. Ya, gugurlah zakat. Ya, jadi tidak perlu bayar lagi. Jadi yang tertimpa kebakaran, yang dicuri uangnya, itu ketika sudah sampai, maka tak perlu lagi membayarkan zakatnya kalau harta itu hilang. Ya, kalau harta itu hilang. Ya. Nah, ini pandangan mazhab Hanafi. Tapi Bapak Ibu jangan bersenang hati dulu. Itu baru pandangan mazhab Hanafi. Jadi jangan sampai, oh Masya Allah, berarti tak apa-apa ya Ustaz ya. Belum, baru satu pandangan. Dan biasanya mazhab Hanafi Pak banyak berbeda dengan jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Banyak yang perbedaan terjadi. Waqala al-jumhur, berdasarkan pandangan mayoritas ulama, inna halakal mal ba'da wujubiz zakah lam tusaqqid az-zakah. Hilangnya harta bagi orang yang berzakat, yang sudah terkena kewajiban zakat, lalu tiba-tiba hilang hartanya, lam tusaqqid az-zakah, tidak menggugurkan zakat. Rupanya tidak gugur, walaupun uang itu sudah hangus, tidak gugur. Wa innama yudamminuha, tapi dia wajib menggantinya. Yang wajib diganti apanya? Yang jumlah yang wajib dibayar aja. Jadi menurut jumhur ulama ini tidak gugur, cuma enggak sanggup diserahkan di hari kebakaran itu, enggak sanggup lagi diserahkan waktu hartanya sedang dicuri, maka dia cukup hanya menunggu kapan dia punya uang kembali lalu dia membayarkannya. Jadi nunggu, artinya boleh ditunda karena kehilangan harta tersebut. Begitu sudah cukup harta untuk membayarkan zakat, misal kita sudah hitung 2,5% dari jumlah emas kita, rupanya emasnya hilang, maka kapan ada uang sejumlah 2,5% yang sudah kita hitung itu, di situ kapanpun tetap wajib membayarnya kembali, tidak gugur dengan hilangnya harta. Begitu pandangan jumhur ulama. Kita punya peliharaan kambing, sudah mencapai harta zakat 40 ekor. Besok kita mau keluarkan seekor anak kambing betina, karena 40 ekor keluarkan satu tabi'ah, keluarkan seekor anak kambing betina. Besok mau kita keluarkan, tiba-tiba malam ni kambing kita semua dicuri atau semuanya lari. Mungkin semuanya sepakat lari, iplu ramai-ramai malamnya Pak. Mungkin mereka sudah muak dengan majikannya, majikannya tidak salat maghrib masih bersama kambing itu kan. Ngelemo maghrib ngelemo, kan lemo kepala aja sikit. Fikir lemo yang lemo sonyo kah pakai lemo sebenarnya, kata lemo. Jadi dia kesal tu kambing-kambing itu, melarikan diri semuanya, lari semuanya, sehingga hilanglah kambing itu. Sedangkan besok kita seharusnya keluarkan. Menurut jumhur ulama tetap wajib, tidak hilang kewajibannya, karena sudah terkena kewajiban itu. Tinggal tunggu kapan kita bisa membeli seekor anak kambing yang berumur setahun tadi. Kapan kita punya uang beli itu untuk membayarkan zakat yang kita telah kehilangan. Oh, masalah kehilangan harta itu tidak menjadi penyebab gugurnya zakat. Dan itu takdir Allah menguji kita. Makanya Pak, hati-hati juga kalau harta kita diuji dengan cara dihilangkan setelah kita bermaksiat. Hati bermaksiat tidak pernah bayar zakat, tiba-tiba dihilangkan. Itu bukan ujian berbentuk kasih sayang, itu azab. Tapi kalau kita selalu bayar zakat, tiba-tiba diuji hilang harta, itu kasih sayang Allah. Jadi ingin ditinggikan derajat dengan cara diberi ujian. Dilihat sejauh mana kemampuan kita bersabar menghadapi ujian itu. Makanya hidup ni di dunia ni mana ada lepas-lepas dari ujian Pak. Tidak ada yang lepas dari ujian. Ada saja masalah. Maka memang tempat masalah itu dunia. Mau tidak ada masalah Pak, matilah. Kalau sudah mati aman, cuma mengikut masalah dunia,
maksiat. Tapi kalau kita sudah capek di dunia bersabar, sakit ini sakit itu macam model apa, maka berbahagialah nanti setelah meninggal dunia. Ya. Baik, jadi ini permasalahan yang kedua, yang ketiga yang sudah kita bahas di pagi hari ini.